jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Susunan pengurus besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022 hingga 2027 resmi diumumkan pada Rabu 12 Januari 2022 oleh Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf selaku Ketua Umum PBNU. Menariknya, dari nama-nama yang akan mengisi kepengurusan 5 tahun ke depan terdapat Srikandi NU di dalamnya, mulai dari istri Presiden Republik Indonesia keempat, Ketua Muslimat NU hingga mantan Ketua Umum Kopri PB PMII. Sebagaimana dijelaskan Gus Yahya, setelah 96 tahun usia NU menurut kalender Masehi atau 99 tahun menurut kalender Hijriyah, baru pertama kali dalam sejarah perempuan diakomodasi dalam susunan pengurus harian PBNU. Lalu, siapa saja Srikandi NU yang masuk ke pengurusan? Berikut kami sajikan starting 11 Srikandi PBNU masa khidmat 2022 hingga 2027. Nyai Hajah Nafisah Sahal Mahfud yang terpilih menjadi Mustasyar PBNU. Nyai Nafisah lahir dari keluarga pesantren. Ibunya bernama Nyai Hajah Musyarofah, pendiri Pondok Pesantren Putri Al-Fatimiyah Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Sedangkan ayahnya, Kiai Haji Abdul Fattah, adalah pendiri Madrasah Mu'alimin Mu'alimat Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Nyai Nafisah merupakan istri dari almarhum Kiai Haji Sahal Mahfud yang wafat pada 2014 silam. Kiai Sahal adalah tokoh penting di NU dan Majelis Ulama Indonesia. Nyai Nafisah pernah menjadi ketua pengurus cabang Muslimat NU Kabupaten Pati selama 2 periode, terhitung sejak 1976 hingga 1987. Kemudian beliau dipercaya memimpin Muslimat NU Jawa Tengah selama 2 periode, terhitung sejak 1993 hingga 2005. Selain aktif di NU, Nyai Nafisah juga pernah menjadi anggota DPR pada masa Orde Baru. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai anggota Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia periode 2004 hingga 2009. Setelah jabatannya menjadi DPR RI selesai, Nyai Nafisah memilih kembali mendampingi sang suami mengurus pondok pesantren dan masyarakat. Pada tahun 2004, Nyai Nafisah meraih penghargaan eksekutif berprestasi dan Citra Kartini Indonesia. Kemudian di tahun 2005, dirinya dinobatkan sebagai Man and Woman of the Year. Nyai Hajah Sinta Nuriyah Wahid yang terpilih menjadi Mustasyar PBNU. Ibu Nyai Sinta Nuriyah lahir di Jombang, Jawa Timur pada 8 Maret 1948. Beliau adalah istri Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Selama ini, Ibu Sinta dikenal sebagai aktivis pendukung Islam moderat. Dirinya merupakan pelopor buka puasa bersama lintas iman pada bulan Ramadan. Ia juga aktif memperjuangkan hak-hak perempuan. Di latar belakangi keinginannya itu, Ibu Sinta pun membangun sebuah yayasan bernama Puan Amal Hayati. Nama Puan sendiri merupakan kepanjangan dari pesantren untuk pemberdayaan perempuan dan anak. Pada tahun 1996, dirinya juga mendirikan Yayasan Al-Munawaroh yang bergerak pada pemberian bantuan dana atau beasiswa kepada anak sekolah, keluarga tidak mampu, para penyandang cacat, dan korban bencana. Selain aktif sebagai tenaga pengajar di pesantren di Nanyar Jombang, Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, dan Universitas Darul Ulum Rejoso, Ibu Sinta juga tercatat sebagai jurnalis majalah Keluarga Zaman tahun 1980 hingga 1985, menjadi wartawan majalah Matra, menjadi Dewan Penasehat Komnas HAM, menjadi Ketua Pelopor Khusus Kebebasan Beragama Komnas Perempuan, menjadi anggota Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI, dan Komisi Nasional Kedudukan Wanita Indonesia. Dari KOWANI, Ibu Sinta dianugerahi piagam penghargaan sebagai Ibu Bangsa pada 2018. Di tahun yang sama, namanya masuk daftar 100 orang tokoh paling berpengaruh di dunia versi majalah Time kategori tokoh pejuang perempuan dan kaum minoritas. Pada 2017 namanya masuk 11 perempuan paling berpengaruh versi harian New York Times. Nyai Hajah Mahfudoh Ali Ubaid yang terpilih sebagai Mustasyar PBNU. Nyai Mahfudoh lahir di Jombang, Jawa Timur pada 12 Maret 1944.
Ia adalah putri pertama Kiai Haji Wahab Hasbullah, pendiri NU dan penggubah lagu kebangsaan Yalal Waton. Di dunia politik, karirnya berawal saat dirinya kerap diajak Ketua Umum PP Muslimat NU, Asma Sahroni, untuk diskusi mengenai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Bermula dari diskusi itu, Nyai Mahfudzoh kemudian menjadi Ketua Umum Fatayat NU pada 1976. Beliau juga pernah terpilih sebagai Ketua Fatayat NU wilayah DKI Jakarta. Selain di Fatayat, Nyai Mahfudzoh juga aktif di Muslimat NU. Ia pun tercatat pernah menjadi Ketua 1 periode 2011 hingga 2016 dan merangkap sebagai Ketua Hikmat atau Himpunan Daiyah Majelis Taklim Muslimat NU. Beliau juga tercatat sebagai Ketua 1 Yayasan Sekolah Tinggi Agama Islam Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Beliau juga menangani Majelis Taklim dan Anak Yatim di Tebet Timur sejak tahun 1983. Pada tahun 1986 menjadi anggota MPR menggantikan Pak Yahya Ubaid karena wafat dan kemudian menjadi anggota DPR RI pada tahun 1987. Selain itu, Nyai Mahfudzoh juga aktif di Partai Persatuan Pembangunan. Di PPP, beliau pernah menjadi Ketua Departemen Dakwah DPP P3 pada era 90-an. Nyai Hajah Ida Fatimah Zainal yang diamanahi menjadi Akwan PBNU. Nyai Ida Fatimah lahir pada 4 Agustus 1952 di Bantul, Yogyakarta. Ia merupakan istri dari Kiai Haji Zainal Abidin Munawir Krapyak. Nyai Ida Fatimah memulai pendidikannya dengan belajar di Pondok Pesantren Krapyak Komplek Nursalam yang diasuh oleh Mbah Kiai Haji Dalhat. Selepas dari Kompleks Nursalam, beliau singgah di Pondok Pesantren Pandanaran yang terletak di Jalan Kaliurang Sleman, Yogyakarta. Sejak saat itu beliau banyak berkiprah di berbagai organisasi di Yogyakarta. Beliau dikenal sebagai anak yang aktif, ulet, dan mumpuni. Saat masih di bangku SMA, dirinya terpilih menjadi Ketua IPPNU Komisariat Khotijah ketika duduk di kelas 1 dan menjadi Ketua OSIS ketika duduk di kelas 2. Seiring berjalannya waktu, beliau menemukan jodoh Kiai Haji Zainal Abidin Munawir, putra ke-9 Kiai Haji Munawir dan Nyai Hajah Khotijah mempersuntingnya. Beliau pun berniat berhenti dari dunia organisasi dan ingin istiqomah menjadi ibu rumah tangga. Beliau juga ingin mengaji dan mengajar di pondok pesantren. Rupanya keinginan beliau tidak disetujui oleh sang suami. Kiai Haji Zainal Abidin Munawir memahami benar kualitas dan kemampuan istrinya itu. Oleh karenanya, Kiai Haji Zainal Abidin Munawir meminta beliau berkiprah lagi di organisasi dan masyarakat, serta mengisi pengajian ke pelosok-pelosok Yogyakarta. Sepak terjangnya di organisasi terbilang sukses. Ia terpilih sebagai Ketua Muslimat Cabang Bantul. Saat terpilih, beliau masih menjadi Wakil Muslimat NU Provinsi Yogyakarta. Kemudian beliau dipinang oleh PKB untuk masuk dalam organisasi tersebut. Di organisasi ini keberhasilan beliau semakin melejit. Hal ini terbukti dengan terpilihnya beliau menjadi anggota DPRD Bantul bahkan untuk 2 periode. Nyai Hajah Faizah Alisi Bromalisi yang diamanahi sebagai Akwan PBNU. Nyai Faizah lahir di Jakarta pada tahun 1955. Ia adalah putri dari Kiai Haji Alisi Bromalisi, tokoh ulama dari tanah Betawi yang juga berperan aktif di NU. Faizah Alisi Bromalisi merupakan satu-satunya perempuan yang menjadi anggota Lajnah Pentashih Al-Quran Kementerian Agama. Menyelesaikan seluruh studi jenjang sarjana magister dan doktor di Universitas Al-Azhar Kairo dalam bidang ilmu tafsir. Saat ini beliau merupakan dosen tetap pengampu mata kuliah tafsir di IIKI dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Dewan Pakar di Pusat Studi Al-Quran. Di tengah kesibukannya yang padat menghadiri berbagai seminar, sarasehan, workshop, dosen tamu di berbagai universitas luar negeri, menjadi Dewan Hakim, pembimbing dan ajang MTQ baik nasional maupun internasional, beliau juga mendirikan dan mengasuh mahasantri di pondok pesantren pribadinya Darus Saadah. Selain aktif sebagai dosen, Nyai Faizah juga tercatat menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah untuk Asuransi Sonwalis. Jabatan itu diembannya sejak 2012 setelah lulus fit and proper test sesuai penetapan hasil penilaian keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Tak hanya itu, namanya juga tercatat sebagai anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia di nomor urut 16.
Nyai Hajah Nafisah Ali Maksum yang diamanahi sebagai Akwan PBNU. Nyai Duroh Nafisah adalah putri dari pasangan tokoh NU asal Krapyak, Yogyakarta, Kiai Haji Ali Maksum dan Nyai Hajah Hashimah Munawir. Nyai Nafisah lahir di Bantul pada 18 Agustus 1954. Saat ini, beliau menjadi pengasuh di Bait Tafid An-Nafisah Pesantren Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta. Beliau mengaji dan menghafal Al-Quran di pesantren Krapyak sejak kecil dan melanjutkan pendidikan keagamaannya di pesantren Al-Hidayat Lasem. Selain Al-Quran, beliau juga memperdalam kitab-kitab kuning di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon. Bu Nafis, begitu sapaan karib dari santri-santrinya, merupakan salah satu ibu nyai yang nyentrik dan serba bisa. Beliau terampil dalam hal yang di luar bidang keagamaan, salah satunya pandai menyetir mobil sejak masa mudanya. Di kepengurusan PBNU masa khidmat 2022 hingga 2027 ini, Nyai Nafisah Ali Maksum dipercaya menjadi Akwan PBNU. Nyai Hajah Badriah Fayumi yang dipercaya menjadi Akwan PBNU. Ibu Badriah Fayumi lahir pada 5 Agustus 1971 di Pati, Jawa Tengah. Ia adalah putri Kiai Haji Ahmad Fayumi Munji, ulama besar pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Ulum Pati. Badriah Fayumi menyelesaikan pendidikan sarjananya di YIN Jakarta, kemudian di Al-Azhar Kairo pada tahun 1998. Sedangkan S2-nya dia selesaikan di UIN Jakarta. Perempuan yang dikenal sebagai Mubalek ini aktif menyuarakan kesetaraan gender. Ia juga menggawangi Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI, suatu perkumpulan kaum perempuan akademisi dan aktivis. Dirinya juga tercatat sebagai Wakil Ketua Pengurus Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama. Ia juga pernah menjadi anggota Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selain itu, dirinya juga merupakan peneliti Puan Amal Hayati, pimpinan Ibu Sinta Nuriyah di Ciganjur, Jakarta. Saat ini, Badriah Fayumi menjadi pengasuh Pondok Pesantren Mahasina Darul Quran wal Hadis di Kota Bekasi, Jawa Barat. Nyai Hajah Masriah Amfa yang dipercaya menjadi Akwan PBNU. Nyai Masriah Amfa sudah 14 tahun memimpin Pondok Pesantren Kebun Jambu, Kota Cirebon, Jawa Barat. Ia menggantikan kepemimpinan sang suami, Kiai Haji Muhammad, yang meninggal pada 2006 silam. Pondok pesantrennya pernah menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI. Selama ini Masriah dikenal produktif menuliskan pengalaman dan gagasan-gagasannya dalam bentuk buku yang mengajak perempuan agar hidup mandiri, tidak menyandarkan nasib pada suami, berpikiran maju, terbuka, dan toleran terhadap keberagaman serta perbedaan. Pada 2014 lalu, Nyai Masriah menerima anugerah penghargaan SK Trimurti 2014 dari Aliansi Jurnalis Independen atau AJI. Nyai Hajah Alisa Kotrunada Wahid yang dipercaya menjadi Ketua PBNU. Alisa Wahid dikenal sebagai psikolog yang berfokus pada keluarga, anak, dan wanita. Putri Presiden keempat ini juga aktif di beberapa organisasi kebinekaan. Dirinya dikenal luas karena sumbangsihnya di sektor sosial, terutama tentang multikulturalisme, demokrasi, serta hak asasi manusia. Pada 2019, Alisa Wahid ditunjuk oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Duta Sustainable Development Goals Indonesia. Ia pernah menjadi Koordinator Nasional Gerakan Gus Dur Indonesia atau Gus Durian pada 2010 dan Sekretaris Umum Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama di tahun 2015. Di organisasi Gus Durian, Alisa saat ini menjabat sebagai Direktur Nasional Gus Durian Network Indonesia atau GNI yang merangkul ribuan aktivis di seluruh Indonesia untuk mempromosikan dialog dan pemahaman antar agama, kemasyarakatan yang aktif, demokrasi, dan hak asasi manusia. Saat ini, perempuan yang menjabat sebagai Ketua PBNU tersebut menjabat sebagai Komisaris Independen PT Unilever Indonesia Tbk. Mengutip situs resmi Unilever, ia diangkat menjadi komisaris independen lewat rapat umum pemegang saham tahunan pada 27 Mei 2021. Nyai Hajah Khofifah Indar Parawansa yang terpilih menjadi Ketua PBNU. Perempuan yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur pada periode 2019 hingga 2024 ini lahir di Surabaya pada 19 Mei 1965.
Sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa menjabat sebagai Menteri Sosial ke-27 di periode pertama Jokowi selama 4 tahun, terhitung sejak 27 Oktober 2014 hingga 17 Januari 2018. Di era Presiden Abdurrahman Wahid, Khofifah menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan dari 26 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Sejak 90-an, Khofifah telah menduduki kursi sebagai wakil rakyat di parlemen. Di parlemen, ia pernah menjadi pimpinan fraksi P3 DPR RI tahun 1992 hingga 1997, pimpinan Komisi 8 DPR RI tahun 1995 hingga 1997, anggota Komisi 2 DPR RI 1997 hingga 1998, Wakil Ketua DPR RI tahun 1999, Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPRI tahun 1999, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional tahun 1999, Ketua Komisi 7 DPR RI tahun 2004 hingga 2006, dan anggota Komisi 7 DPR RI 2006. Di NU, Khofifah tercatat sebagai Ketua Umum Muslimat NU selama 4 periode. Diketahui juga, Khofifah pernah terpilih menjadi Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Di tahun 2022 ini, Khofifah Indar Parawansa mendapat penghargaan dari IKPMII Jatim Award kategori Leadership and Government Achievement. Ai Rahmayanti yang terpilih sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PBNU. Ai Rahmayanti sudah bergabung menjadi penulis rubrik kolom di kompas.com sejak 13 Mei 2020. Ia merupakan alumni Pascasarjana Ilmu Dakwah UIN Bandung. Pada 2014, Ai Rahmayanti terpilih sebagai Ketua Umum Korps PMII Putri melalui Kongres PMII ke-18 di Jambi. Saat ini, Ai Rahmayanti menjabat sebagai pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau PPISNU dan Ketua Departemen Gender dan Budaya. Selain itu, Ai Rahmayanti juga aktif di Perempuan Bangsa, LKK PBNU, Sabur Musi, hingga Kowani. Perempuan yang juga founder Rumah Perempuan dan Anak itu kini dipercaya menjadi Wakil Sekretaris Jenderal PBNU masa khidmat 2022 hingga 2027.